Pasukan Kanada bersiap mempertahankan negara dengan helikopter dan tank siaga. Namun, lawan mereka bukan pasukan biasa, melainkan Amerika Serikat. Berikut rencana Kanada mempertahankan diri dari serangan Amerika. Meski Kanada dan Amerika Serikat dulu bersahabat erat, kini hubungan mereka tak sekuat sebelumnya. Gagasan invasi Amerika kini berubah dari mustahil menjadi tidak mungkin. Namun tetap bisa terjadi. Kanada harus mempersiapkan ini. Namun mereka menghadapi dua tantangan besar yang tampak mustahil diatasi. Pertama, perbatasan Kanada-Amerika Serikat adalah yang terpanjang di dunia. Terbagi dua. Bagian pertama, sepanjang hampir 1.500 mil memisahkan Yukon dan British Columbia di Kanada dari Alaska, Amerika Serikat. Bagian kedua, yang bahkan lebih panjang, membentang hampir 4.000 mil memisahkan Kanada dari Amerika Serikat bagian utama. Sebagian besar dari 40 juta penduduk Kanada tinggal dekat perbatasan, termasuk banyak kota terbesarnya. Ini meliputi Ottawa, Toronto, Montreal, kota Quebec, Vancouver, Calgary, dan Winnipeg. Menjaga perbatasan sepanjang dan sepadat itu sangat menantang. Pasukan Amerika Serikat bisa memilih hampir semua titik serangan karena Kanada kekurangan personel untuk menjaga seluruh perbatasan. Kanada harus memakai intelijen untuk mengetahui lokasi dan waktu serangan Amerika, lalu memfokuskan sumber dayanya di sana. Dan itu membawa kita ke tantangan kedua, yaitu perbedaan kekuatan militer yang sangat besar. Dalam peringkat militer Global Firepower, untuk tahun 2026 Amerika Serikat menempati posisi teratas, posisi yang telah dipegangnya tanpa tanding. Tahun demi tahun, Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak untuk militernya dibandingkan negara lain, selalu meningkatkan anggaran pertahanannya untuk tetap menjadi kekuatan teratas dan terkuat di dunia. Amerika Serikat punya salah satu militer terbesar di dunia dengan lebih dari 1,3 juta personel aktif dan hampir 800.000 cadangan. Amerika Serikat memiliki pasukan darat kuat dengan ribuan tank dan ratusan ribu kendaraan lapis baja siap dikerahkan. Dalam waktu singkat, angkatan udaranya dipenuhi helikopter, jet tempur, pem-bom, dan berbagai pesawat siap menguasai langit di atas laut. Dengan 11 kapal induk lebih dari 80 kapal perusak puluhan kapal selam dan banyak kapal pendukung hampir tak terkalahkan. Amerika Serikat memiliki beberapa tentara yang paling terlatih di dunia dengan pengalaman luas dalam operasi militer di seluruh dunia. Amerika termasuk satu dari 9 negara nuklir di dunia dengan lebih dari 5.000 hulu ledak. Dilihat dari hampir semua ukuran penting, militer Kanada tidak mendekati. Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia dengan luas lebih dari 3,8 juta mil persegi, namun militernya hanya peringkat ke-28. Secara global, itu tertinggal dari negara kecil seperti Thailand, Vietnam, dan setara dengan Singapura, Yunani, serta Korea Utara. Dengan ukuran negaranya, tentara Kanada sangat kecil, hanya sekitar 63.500 aktif dan 23.000 cadangan. Militer Kanada tidak punya peralatan, kekuatan, dan kemampuan sebaik Amerika Serikat. Kanada memiliki kurang dari 100 tank dan sekitar 21.800 kendaraan lapis baja siap tempur, jauh lebih sedikit dibandingkan Amerika Serikat. Angkatan Udara Kanada punya pesawat seperti FA-18CP, 140 Aurora, dan C-130. Tapi jumlah serta kekuatannya kalah dari Amerika Serikat. Kondisi di laut juga serupa. Hanya terdapat 67 kapal utama, beberapa kapal selam, fregat, dan kapal patroli untuk menjaga garis pantai. Perbandingan ini jelas menunjukkan militer Amerika Serikat jauh lebih kuat dari Kanada. Dan jika bertempur langsung, Amerika hampir pasti menang. Namun, perang tidak pernah sesederhana itu. Sejarah membuktikan bahwa bukan hanya jumlah atau besar pasukan yang menentukan. Negara-negara yang lebih kecil masih bisa menimbulkan masalah dengan taktik yang cerdik, memperlambat keadaan, atau memberikan kerusakan nyata, bahkan melawan lawan yang jauh lebih kuat. Itulah inti rencana Kanada. Sebelum invasi, Kanada mengandalkan perjanjian berbagi intelijen dengan sekutu di seluruh dunia. Sistem pengawasan canggih akan mendeteksi setiap tanda mencurigakan di perbatasannya.
Dan karena Amerika Serikat akan membutuhkan pasukan besar untuk melancarkan serangan cepat dan sukses ke Kanada, Ottawa tidak akan butuh waktu lama untuk menyadari pengerahan pasukan tersebut. Masa sebelum invasi menjadi sangat penting. Komandan Kanada harus memperkuat pertahanan, memanggil cadangan, mengaktifkan penjaga Kanada, dan memperketat pengawasan perbatasan terpencil. Kanada akan mengerahkan tim komando siber untuk memperkuat pertahanan sistem pemerintahan, bank, dan jaringan komunikasi internasional. Secara terbuka, pesan yang disampaikan akan tetap tenang dan terukur untuk menghindari kepanikan di masyarakat. Di balik layar, diplomat bekerja keras menghubungi sekutu seperti Inggris, Prancis, Jepang, dan Australia untuk menyiapkan respons, intervensi, dan opsi diplomatik. Jika situasinya memburuk, hal ini akan memungkinkan Kanada mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum satupun tembakan dilepaskan atau satupun tentara Amerika menginjakkan kaki di tanahnya, para komandan akan terus memantau situasi seiring perkembangannya, mengerahkan pasukan bersenjata ke lokasi-lokasi penting di sepanjang perbatasan dengan sistem pengawasan dan intelijen Kanada. Amerika Serikat sulit melakukan serangan mendadak dan lebih mengandalkan jumlah serta kekuatan besar untuk mengalahkan lawan. Pasukan Amerika Serikat diperkirakan akan berkumpul di pedalaman dan bergerak ke perbatasan, fokus pada pusat populasi dan politik seperti Toronto dan Ottawa. Tujuannya mengambil alih infrastruktur penting secepat mungkin, menembus pertahanan Kanada, dan memberi tekanan besar agar para pemimpinnya segera menyerah. Namun, menyerah tampaknya bukan pilihan utama bagi kebanyakan warga Kanada. Angkatan bersenjata ingin menunjukkan pada Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja atau menerima kekalahan. Negara itu pasti tahu bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi Kanada masih memiliki beberapa kartu yang bisa dimainkan melawan musuh mereka. Tujuan utamanya bukan meraih kemenangan, tapi menunda dan mengganggu pasukan penyerbu sebisa mungkin. Kanada akan berupaya menimbulkan kerusakan maksimal sambil memanfaatkan keunggulan kandang untuk membeli waktu dengan sumber daya terbatas. Tujuan jangka panjangnya adalah meminta bantuan sekutu dan berusaha bernegosiasi mengakhiri perang sebelum Amerika Serikat merebut banyak wilayah. Dengan cara ini, Kanada akan mengambil inspirasi dari negara-negara seperti Ukraina dalam perangnya dengan Rusia. Ukraina tahu sejak hari pertama bahwa mereka tidak memiliki kekuatan militer, jumlah personel, atau sumber daya untuk berhadapan langsung dengan tentara Kremlin. Sebaliknya, Ukraina secara konsisten fokus untuk menunda dan mengganggu mesin perang Rusia. Mereka menggunakan segala keuntungan yang bisa didapatkan dan mengandalkan dukungan dari sekutu-sekutunya di seluruh Eropa dan di luar itu. Kanada harus melakukan hal yang sama di sini. Kanada harus menerima kerugian yang tak terhindarkan. Saat pasukan Amerika mendorong melintasi perbatasan, merebut wilayah dan mengambil alih kota-kota serta daerah-daerah, Kanada tahu bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan semuanya, tetapi mereka akan berjuang untuk memperlambat laju serangan sejauh mungkin. 24 jam pertama akan menjadi kunci. Saat pasukan Amerika tiba di perbatasan Kanada, pemerintah Kanada akan mendeklarasikan keadaan darurat. Parlemen memberi wewenang darurat dan mengaktifkan rencana kesinambungan. Postur militer Kanada akan bergeser dari damai ke defensif, dengan pasukan ditempatkan di berbagai lokasi penting perbatasan, bukan hanya di beberapa titik utama. Kanada kemungkinan akan menempatkan mereka dalam kelompok kecil, mengandalkan relawan dan pasukan cadangan jika memungkinkan. Meski tanpa wajib militer, Kepala Staf Pertahanan Jenderal Jeannie Carignan tetap berencana membentuk pasukan cadangan beranggotakan 40.000 relawan. Hal ini akan memberikan negara tersebut pasukan militer yang jauh lebih besar untuk dikerahkan jika dan ketika invasi dimulai. Meskipun tidak semua pasukan ini memiliki tingkat pelatihan atau pengalaman militer yang serius, mereka tetap bersedia dan mampu mempertaruhkan nyawa mereka serta membela negara mereka. Survei terbaru menunjukkan 72% warga Kanada siap membela negaranya. Sekitar 26% siap jadi sukarelawan pertahanan sipil, 13% untuk dinas militer, dan 15% atau hampir 5 juta orang dewasa siap terlibat perlawanan bersenjata. Meski tentara Kanada tampak kecil, negara ini sebenarnya punya kekuatan lebih besar.
Warganya dari berbagai usia dan latar belakang siap berkontribusi. Seperti di Ukraina dan tempat lain, milisi sipil sukarelawan bisa efektif menunda dan mengganggu pasukan musuh, bahkan yang lebih besar dan terorganisir. Kanada sangat berterima kasih kepada siapapun yang siap bertarung. Kelompok-kelompok akan segera menerima perintah dan tujuan mereka. Pemerintah akan memulai evakuasi, memindahkan sebanyak mungkin orang dari kota besar, bahkan mungkin ke luar negeri, mencari perlindungan di negara sekutu. Saat perang berlangsung, pesawat dan angkatan laut akan dipindahkan dari target utama. Strategi Kanada menyebar pasukan dan sumber daya akan membantu persiapan pertempuran selanjutnya. Dengan serangan awal, Kanada menunjukkan niat bertarung. Setelah itu, pasukan Kanada kemungkinan mundur ke posisi aman, didukung artileri, misil, drone, pembom, dan jet Amerika. Tinggal di satu tempat terlalu lama akan sangat berbahaya. Sebaliknya, peluang terbaik Kanada untuk memperlambat perang dan menunda kemajuan Amerika Serikat serta inti dari seluruh strateginya adalah dengan mengandalkan pemberontakan, taktik, dan peperangan non-konvensional. Amerika Serikat akan mampu mengambil alih posisi strategis darat dan laut Kanada dalam hitungan hari atau paling lama 1 minggu. Jadi, Kanada harus mengambil inspirasi dari konflik lain sepanjang sejarah di mana pasukan yang lebih kecil berhasil menahan penjajah yang lebih besar. Dan itu tidak hanya mencakup Ukraina versus Rusia. Faktanya, perencanaan militer Kanada lebih mengarah ke model yang sangat berbeda. Salah satunya terinspirasi Mujahidin Afghanistan saat Perang Soviet-Afghanistan 1979 sampai 1989. Saat itu, pemberontak Afghanistan melawan invasi tentara merah Soviet yang didukung militer Afghanistan. Mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan, tetapi mereka tetap berhasil melawan dengan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, menggunakan taktik serang dan lari, sabotase, dan penyergapan untuk mengganggu musuh mereka dan perlahan-lahan melemahkan mereka. Kanada harus bertindak sama, karena mereka tak ingin melawan pasukan Amerika Serikat yang unggul dengan tank, kendaraan lapis baja, dan dukungan udara. Pasukan dan pejuang Kanada mengandalkan pengetahuan medan serta kondisi lokal, lalu menyerang musuh secara tiba-tiba dengan serangan kecil yang terencana. Semua akan berputar pada perang asimetris dan strategi penundaan. Unit Kanada bisa bersembunyi di utara yang terjal dan berhutan, lalu menyerang jalur suplai dan titik penyumbatan Amerika. Mereka juga bisa memasang jebakan atau bahkan menyiapkan alat peledak rakitan atau improvised explosive device untuk digunakan dalam penyergapan terhadap musuh. Penjaga Kanada akan sangat penting di sini. Pasukan cadangan khusus terdiri dari ribuan personel terlatih dengan keahlian pengawasan jarak jauh dan operasi di alam liar. Penjaga Kanada dapat menjadi pengintai atau pemimpin pertahanan lokal, membimbing kelompok kecil dan membantu koordinasi serangan demi peluang sukses operasi. Dengan menjaga kerugian rendah, pasukan khusus Kanada penting untuk koordinasi serangan bernilai tinggi ke pusat komunikasi dan jalur pasokan Amerika Serikat. Mereka bisa merencanakan serangan terhadap infrastruktur penting seperti jembatan dan jalur kereta api untuk mengganggu pergerakan dan mempersulit pasukan Amerika Serikat memindahkan pasukan, kendaraan, dan persediaan saat mereka masuk lebih dalam ke negara tersebut. Kanada juga bisa meniru taktik Ukraina dengan menggunakan drone untuk menyerang musuh, menghancurkan aset berharga Amerika Serikat seperti M180, 2 tank Abrams, dan kendaraan tempur Bradley dengan serangan tepat sangat penting. Meski pasukan Amerika Serikat melawan, banyaknya kelompok tersebar di Kanada membuat upaya memburu mereka sangat besar. Semua ini menguntungkan Kanada, karena tujuannya bukan menang militer, melainkan menjaga pertahanan tetap bertahan sambil memberi kerusakan maksimal pada penjajah. Diplomasi adalah satu-satunya cara terbaik bagi Kanada untuk segera mengakhiri perang dan mencapai gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Sementara upaya evakuasi terus dilakukan melalui koridor aman yang telah ditetapkan dan keluar dari negara tersebut, Kanada harus sangat bergantung pada sekutunya untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang tertinggal. Pada saat yang sama, layanan darurat negara itu akan berada di bawah tekanan besar, berusaha menyediakan makanan, air, dan tempat berlindung yang aman bagi warga sipil yang terjebak di tengah-tengah.
Sebagai anggota NATO, Kanada perlu mempertimbangkan mengaktifkan Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara yang meminta dukungan politik, material, atau militer dari anggota lain. Masalahnya, Amerika Serikat pendiri NATO dan Pasal 5 hanya membahas serangan dari luar, bukan dari sesama anggota. Hal itu akan menempatkan NATO di wilayah yang benar-benar belum pernah dijelajahi sebelumnya. Negara-negara anggota harus mencari cara untuk merespons situasi di mana aliansi secara efektif berbalik melawan dirinya sendiri dan merusak prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasinya. Mengingat kenyataan itu, anggota NATO lainnya, terutama sekutu seperti Inggris dan Prancis, akan berada di bawah tekanan besar untuk merespons secara diplomatik dan politik, jika tidak secara militer. Diskusi kemungkinan besar akan berfokus pada bagaimana menghentikan konflik dengan gencatan senjata secepat mungkin dan bagaimana mencegah aliansi terpecah belah. Setiap invasi semacam itu akan merusak prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan berdirinya NATO. Dampak politik dan militer bisa meluas jauh melampaui Amerika Utara, berpotensi membahayakan keamanan global dan memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk memilih pihak. Meski Kanada tak bisa langsung menghentikan invasi besar-besaran Amerika Serikat, biaya yang dikeluarkan bisa jauh lebih besar dari perkiraan Washington. Kanada akan mengalami kerugian besar, tetapi masih bisa memanfaatkan keunggulan terbatasnya untuk melakukan serangan balasan, sambil tetap berharap pada kemungkinan gencatan senjata atau penarikan pasukan melalui negosiasi. Tujuannya melindungi warga sipil, menjaga kedaulatan, dan meraih dukungan internasional. Dan, jika Kanada memainkan kartunya dengan benar, negara itu bisa mencapai ketiganya dalam tingkat yang berbeda-beda, membuat Amerika Serikat berada dalam posisi yang semakin sulit seiring berlarut-larutnya konflik. Cek apa yang terjadi jika Kanada jadi negara, bagian ke-51 atau klik video ini.